Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini saya akan perdengarkan satu sinopsis roman Indonesia, karya sastra yang tetap abadi hingga saat ini, yang sangat romantis, dikarang oleh Profesor Dr. Sultan Takdir Ali Sabana, guru besar yang mengajar di beberapa perguruan tinggi di Malaysia dan Singapura, telah berjasa mendirikan lembaga bahasa di Indonesia. Inilah kisah Yasin. Adalah seorang pemuda yang tinggal di kompleks pegunungan Megang, Palembang, Sumatera Selatan. Tak kala sore hari, anak muda yang berusia remaja tanggung itu berjalan-jalan, dan pada sudut sebuah jalan terperanjatlah ia melihat kecantikan gadis Palembang dengan rambut panjang terurai. Wajahnya baharum bulan 15 bulan purnama. Demikian kecantikan molek nama gadis itu. Ayahnya adalah seorang pedagang besar, saudagar kaya yang bernama Raden Mahmud. Rekan-rekan sekalian, mulai saat itu Yasin siang dan malam, saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, hanya terkenang-kenang kecantikan wanita yang dilihatnya beberapa pekan lalu. Tak berapa lama, Yasin yang tinggal dengan ibunya yang setelah ditinggal mati oleh ayahnya, hidup sebatang kara bersama ibu kandungnya yang telah tua, memohon izin dan meminta restu agar melamar Molek, gadis yang sangat dicintainya, dengan mewakilkan ibunya pada Pesira Talib, salah satu tokoh masyarakat yang disegani. Tanpa pikir panjang, Yasin dan Pesira Talib menemui Raden Mahmud. Raden Mahmud pun menerima kedatangan kedua tamunya. Setelah didengarkan penuturan Pesira Talib, Raden Mahmud marah dan berkata dengan lantang, "Saya tidak menerima kalian. Apalagi anak uluan itu adalah anak yang miskin, lagi yatim. Saya adalah seorang bangsawan yang kaya raya." Mendengar perkataan ayah Molek, Yasin remuk redam. Hancurlah luluh hatinya berkeping-keping. Air mata berderai tak nampak, tetapi jatuh di dalam lipatan-lipatan sejuta relung-relung hatinya. Demikian pula Pesira Talib tidak berani mengangkat kepalanya hingga sampai di rumahnya. Yasin pun mengetahui hal ihwal, perasaan malu yang ditanggung oleh Pesira Talib. Yasin pun menulis surat dan menyampaikan kepada Molek di saat petang di salah satu pancuran dekat rumahnya. Molek pun membalas surat itu dan berkata dalam suratnya, "Apapun yang terjadi, Yasin, engkau harus bersabar. Aku tetap setia menantimu sampai kapanpun." Tetapi balasan daripada Yasin mengatakan, "Saya tidak rela dengan perkataan bapakmu. Saya ikhlas melepaskan engkau. Pilihlah laki-laki yang sederajat denganmu." Setelah berbulan-bulan, rekan-rekan sekalian yang budiman, Yasin telah pasrah dan Molek yang tergambar di pelupuk matanya. Demikian pun Molek, hanya laki-laki Yasin yang menjadi idolanya. Yasin semakin kurus kering, sementara Molek pun demikian. Suatu saat Molek pun duduk termenung di tangga rumahnya. Tak berapa lama muncullah seorang laki-laki tua yang bernama Sayyid Mustafa, keturunan Arab. Langsung berkata dengan lantang, "Hai anak putri Raden Mahmud, dalam waktu dekat ini aku akan datang melamar." Molek langsung berlarian menuju ke ruang tengah.
lalu menangis terseduh-sedah. Sementara rekan-rekan sekalian, keesokan harinya datanglah Sayyid Mustafa membawa beberapa ikat uang dan langsung melamar Molek. Raden Mahmud pun menerima dengan lapang dada dan menikahkan keduanya. Setelah pernikahan berlangsung, Molek tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun, bahkan penderitaan yang berkepanjangan. Karena Sayyid Mustafa setiap saat pergi berniaga dan berdakwah. Molek semakin dirundung kesepian. Wanita darah jelita yang masih berusia belasan tahun itu butuh belayan kasih sayang dan perhatian. Sementara Sayyid Mustafa tidak paham dengan perangai usia Molek yang masih dalam lingkaran pubertas. Setiap saat Molek semakin merindukan kehadiran Yasin. Maka tak kalah posisi seperti itu, Molek pun menyampaikan kepada beberapa orang suruhannya agar Yasin segera menemuinya. Yasin pun datang. Lalu Molek menyampaikan, "Hai Yasin, apapun kenyataannya, jiwa dan ragaku adalah milikmu, walaupun jasad dan tubuhku milik Sayyid Mustafa. Di dunia kita tidak bertemu, tetapi insya Allah di akhirat kelak kita akan berjumpa." Rekan-rekan sekalian, Yasin semakin hari semakin menderita, hancur luluh hatinya. Ia pun menuju Gunung Semaun di Sumatera Selatan, mendekatkan diri kepada Tuhan Rabbul Alamin, mengharapkan pertemuannya dengan Molek suatu saat. Tak berapa lama pun Molek jatuh sakit dan meninggal. Yasin pun semakin gundah gulana dan bertapa di dekat kubur Molek, siang dan malam mendatangi kubur Molek dan menyampaikan hal ihwal percintaannya yang suci, murni, dan ikhlas. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.